Di mata dunia kamu mungkin tampak kalah, tapi di mata Tuhan kamu sedang dibentuk, dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Jika kamu berani terus berjalan meskipun tak mengerti, meskipun takut, meskipun lelah, kamu akan melihat bahwa lembah itu menguatkanmu. Dalam sakit itu kamu menemukan kekuatanmu, dalam sunyi itu kamu mendengar suara Tuhan, dan dalam akhir itu Dia menulis sebuah awal yang baru. Kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Pesan ini sampai kepadamu karena Tuhan belum selesai menulis kisah hidupmu. Bagian sulit yang kamu hadapi sekarang bukanlah penutup, tapi bagian dari proses penebusan. Kamu hanya perlu melangkah sekali lagi. Pernahkah kamu berdoa dan merasa tak ada yang terjadi? Menangis berharap tanda, tapi yang kamu terima hanyalah keheningan? Itu bukan karena Tuhan tak mendengar. Seringkali keheningannya adalah bukti bahwa Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang agung untukmu. Ingatlah, petani tidak menanam hari ini dan menuai besok. Ada masa menunggu di mana benih tampak tak berubah, tapi sedang tumbuh dalam diam. Demikian juga denganmu. Dalam masa sunyi itu Tuhan sedang membentuk imanmu, kesabaranmu, dan karaktermu untuk hal yang luar biasa. Ingat kisah Hana, ibu Nabi besar Samuel? Ia menangis bertahun-tahun memohon anak, tapi hanya keheningan yang ia terima pada awalnya. Namun ketika Tuhan menjawab, Ia memberinya bukan sekadar seorang anak, tapi seorang nabi besar yang mengubah sejarah umatnya. Jadi bukan Tuhan berkata tidak, melainkan tunggu. Aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Masalahnya adalah kita ingin segalanya terjadi secepat mungkin. Tapi Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna, bukan dalam waktu kita. Coba lihat hidupmu. Berapa kali kamu bersyukur karena sesuatu tidak terjadi? Berapa banyak pintu tertutup yang sekarang kamu pahami sebagai perlindungan? Pada saat itu kamu menangis, merasa ditinggalkan, kecewa. Tetapi sekarang kamu mengerti bahwa semua itu adalah bukti kasih Tuhan yang nyata. Bagaimana jika keheningan yang kamu rasakan saat ini sebenarnya adalah suara Tuhan yang sedang bekerja, diam-diam untuk kebaikanmu? Bagaimana jika waktu penantian ini sedang menyelamatkanmu dari kesalahan besar, dari keputusan tergesa-gesa, dari rasa sakit yang lebih dalam? Bayangkan jika keheningan ini sebenarnya adalah cara Tuhan menyembunyikanmu, untuk melindungimu dari hal yang belum kamu siap hadapi. Selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara dengan umatnya. Tidak ada nubuat, tidak ada penglihatan, tidak ada suara dari surga. Orang Israel merasa ditinggalkan. Tetapi di balik sunyi itulah lahir Yesus, anak Tuhan, mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Jadi mungkinkah keheningan yang kamu alami hari ini adalah pembuka bagi keajaiban yang akan mengubah hidupmu selamanya? Saat kamu menunggu Tuhan bekerja, air mata bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu manusia. Bahkan Yesus pun menangis, namun Dia juga menunggu. Sebelum pelayanannya dimulai, Dia hidup 30 tahun dalam kesunyian, 3 dekade tersembunyi untuk 3 tahun tujuan. Dan kamu ingin menyerah hanya karena beberapa bulan penantian? Bagian tersulit dari diam adalah keharusan untuk percaya, dan percaya itu menyakitkan, karena kamu kehilangan kendali, karena kamu tidak bisa melihat. Tapi disitulah iman lahir. Iman bukan percaya saat semuanya jelas, tapi saat semuanya gelap. Dan aku tahu, ada hari ketika kamu bertanya dalam hati, masih layakkah aku percaya? Kamu lelah mencoba, menunggu, memeluk harapan. Tapi dengarkan ini, keajaiban tidak datang bagi yang menyerah. Jawaban tidak tiba untuk yang berhenti di tengah jalan. Kamu harus terus berjalan. Bahkan saat kamu tidak mengerti, bahkan saat kamu tidak melihat, bahkan ketika segalanya dalam dirimu ingin berhenti, teruslah berjalan. Hari ini aku ingin tantang kamu. Selama 7 hari ke depan, setiap malam sebelum tidur, luangkan 5 menit saja untuk bersyukur. Bukan untuk meminta, tapi untuk berterima kasih. Untuk hidupmu, untuk apa yang kamu miliki, bahkan untuk yang belum datang. Ucapkan, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Gestur kecil ini akan mengubah caramu melihat dunia dan mengubah dirimu dari dalam. Dan saat kamu berubah di dalam, Tuhan akan mengubah segalanya di luar. Itulah yang Dia inginkan, agar kamu lebih percaya padanya daripada pada keadaan. Teruslah berdoa walau tidak ada jawaban, berjalan walau tidak melihat jalan. Karena suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan mengerti setiap keheningan dan menyadari bahwa Tuhan tidak diam. Dia sedang menulis bab terindah dalam hidupmu.
Dan bab itu dimulai sekarang. Ketika kamu berkata, "Aku tidak akan menyerah, aku akan terus maju." Karena bahkan dalam diam, Tuhan tetap bersamamu. Pernahkah kamu merasa bahwa tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, selalu terasa tidak cukup? Seakan tidak ada yang benar-benar melihat siapa dirimu. Pernah merasa seperti tidak terlihat? Kamu masuk ke suatu tempat tapi tak seorang pun menyadari. Kamu bicara, tapi tidak merasa didengar. Kamu tersenyum, tapi jiwamu lelah, kosong, terlupakan. Tapi ingat, bahkan dalam momen sunyi dan tak terlihat itu, Tuhan tetap melihat kamu, mencintaimu, dan tidak pernah meninggalkanmu. Kamu adalah ciptaan yang masih dalam proses, dan Sang Pencipta yang sedang membentukmu tidak pernah keliru dalam karyanya. Karena itu, meski jalannya tampak gelap dan tak pasti, tetaplah berjalan, bahkan saat lelah tetaplah melangkah. Meskipun takut, tetap teruskan perjalananmu. Meskipun tak paham mengapa, jangan berhenti sekarang. Sebab Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu begitu saja di tengah jalan. Mungkin kamu tidak melihat apa-apa sekarang, tapi Dia sedang bekerja diam-diam di balik semua ini. Mungkin kamu merasa tidak ada apa-apa, namun sebenarnya Dia sedang menggendongmu dalam kelelahanmu. Bahkan jika kamu sudah kehilangan harapan, Tuhan sedang menyiapkan pembaruan yang sudah lama kamu anggap mustahil. Dan saat kamu paling tidak menduga, hal yang dulu tampak mustahil akan menjadi kisah nyata hidupmu. Kamu akan tersenyum lagi dengan tulus, memandang cermin dengan bangga dan berkata, "Semua ini layak diperjuangkan." Sekarang, pejamkan matamu sejenak, tarik napas dalam-dalam, rasakan kehadiran ini dan dengarkan keheningan. Di dalam sunyi seperti inilah Tuhan menyentuh hatimu dan berbisik penuh kasih. "Anakku, aku di sini. Aku tak pernah pergi dan aku memilihmu. Jangan menyerah sekarang, perjalananmu belum berakhir. Kamu akan mengatasi semua ini. Bahkan sekarang kamu sedang menang karena meski sambil menangis kamu tetap melangkah. Dan keberanian untuk terus melangkah di tengah air mata, itu sendiri adalah awal dari kemenanganmu. Ada yang menolak mencintai lagi karena luka lama yang belum sembuh. Dan kenangan pahit di masa lalu. Sebagian memilih untuk tidak membuka usaha, tidak bersaksi, tidak membagikan kisah hidupnya karena takut gagal. Tapi dengar ini baik-baik. Setiap kemenangan datang setelah risiko, dan keberanian selalu menjadi kunci menuju keberhasilan. Keajaiban tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari iman yang mendorong kita melangkah keluar dari zona nyaman. Kalau kamu ingin mengalami hal baru, kamu harus berani melepaskan yang lama dan berhenti tinggal di masa lalu. Tinggal di tempat yang aman memang nyaman, tapi di luar batas kenyamananlah Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Ambil contoh Steve Jobs, salah satu inovator terbesar di zaman kita. Ia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun ditolak dan diragukan, ia tidak menyerah. Ia mulai dari awal lagi dengan rasa takut dan banyak keraguan. Ia berkata, "Kamu tidak bisa menyambung titik-titik ke depan, hanya bisa melihatnya saat menengok ke belakang." Dan memang benar. Baru saat kamu melihat kembali, kamu sadar bahwa setiap langkah kecil membawamu lebih jauh. Rasa takut akan selalu ada, tapi kamulah yang memilih, dikendalikan olehnya atau menjadikannya pijakan untuk naik. Jika hari ini kamu berani melangkah, sekecil apapun langkah itu, akan ada sesuatu dalam dirimu yang berubah. Besok ambil satu langkah lagi, dan lusa satu lagi, hingga tanpa sadar kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kalau kamu mendengar pesan ini sekarang, itu karena masih ada sesuatu yang besar sedang menunggumu di depan. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi tawanan rasa takut. Kamu diciptakan untuk menjalani tujuan ilahi dari Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menguatkan, menolong dan menopang engkau dengan tangan kananku." Bahkan saat kamu tidak menyadarinya, kamu tetap sedang ditopang. Itulah bukti bahwa Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Mungkin hari ini keajaiban terbesar yang kamu butuhkan bukanlah kesembuhan, pintu terbuka, atau berkat materi. Mungkin yang paling kamu perlukan sekarang adalah keberanian. Keberanian untuk bertahan, mencoba lagi, dan tetap percaya. Keberanian untuk menatap cermin dan berkata, "Aku lebih kuat dari rasa takut ini. Tuhan bersamaku." Sekarang tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata dan ucapkan dengan iman, "Aku akan melangkah, meski aku takut." Karena meskipun rasa takut mungkin berjalan bersamamu,
Dia tidak akan pernah lagi menghentikan langkahmu ke depan. Dan begitulah cara kamu mulai hidup dalam hal-hal yang supranatural. Satu langkah dalam iman, dengan Tuhan memimpin. Jika kamu masih di sini sekarang, itu karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang berteriak meminta untuk diselamatkan. Mungkin kamu lelah tersenyum di luar padahal menangis di dalam. Kamu ahli menyembunyikan luka hingga lupa asalnya. Tapi hari ini tak peduli seberapa sering kamu jatuh menyerah atau mengatakan, aku tak sanggup lagi. Kamu tetap di sini. Kamu masih hidup, berjuang dan bernapas. Itu saja sudah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Kamu berharga, kamu penting, kamu dicintai bukan karena apa yang kamu punya. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa dirimu. Meskipun orang yang kamu percaya mungkin telah melukaimu, meskipun mereka meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah menyerah. Saat kamu menangis sendiri, Dia hadir dan mendengarkan. Saat dunia berkata semuanya sudah berakhir, Tuhan berbisik lembut ke hatimu, aku belum selesai. Emodina, meskipun kamu tidak berada di atas panggung, kamu sedang mengubah kehidupan orang-orang secara diam-diam. Meskipun tak ada tepuk tangan, surga memperhatikanmu. Bisa jadi kamu merasa sendirian, namun ada Tuhan yang mengenal namamu, memahami rasa sakitmu, dan tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Sekarang pikirkan satu hal yang pernah dikatakan kepadamu di masa lalu yang melukaimu. Mungkin satu kata, satu kalimat, sesuatu yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Tutup matamu sejenak dan ingat kembali hal itu, lalu dengan sepenuh hati, ucapkan pelan-pelan seolah memutus rantai yang mengikatmu. Kata itu tidak menentukan siapa aku. Aku adalah seperti yang Tuhan katakan. Aku berharga. Aku dikasihi. Jangan biarkan pandangan sempit orang lain memadamkan cahaya luar biasa dalam dirimu. Kamu kuat. Kamu penting. Kamu mampu. Dunia membutuhkanmu. Dengan caramu, dengan suaramu, dengan ceritamu sendiri. Jangan bandingkan dirimu. Jangan merendahkan dirimu, jangan bersembunyi, izinkan dirimu untuk tumbuh dan mekar sepenuhnya. Karena ketika kamu mulai melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihatmu, tidak ada yang bisa menghentikan langkahmu, tidak satu pun. Dan jika dunia belum mengakui nilaimu, teruslah melangkah karena surga telah lama mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan akan mengangkatmu tinggi, seperti yang Ia lakukan kepada Daud. Sebab mereka yang diurapinya tidak akan diabaikan olehnya. Kamu punya nilai. Jangan pernah ragukan itu. Apakah kamu takut? Takut memulai lagi? Takut gagal meski sudah mencoba berkali-kali? Takut untuk percaya, untuk memberi hati lalu akhirnya terluka lagi? Ya, ketakutan memang kadang membuat kita diam dan tidak bergerak. Ketakutan menyamar sebagai kehati-hatian, sebagai akal sehat. Padahal diam-diam ia mencuri impian, melemahkan iman, dan membunuh rencana Tuhan dalam hatimu. Tapi kamu harus mengerti ini. Iman bukan berarti tidak takut. Iman adalah melangkah walau takut. Tetap maju walau suara gemetar dan hati berdebar. Karena keberanian bukan milik mereka yang tak merasa takut, melainkan milik mereka yang meski takut, memilih untuk tidak menyerah. Ingat Petrus? Murid yang penuh semangat yang melihat Yesus berjalan di atas air dan berani berkata, "Jika itu engkau, panggillah aku datang." Yesus menjawab, "Datanglah." Dan Petrus pun melangkah, di tengah badai, di tengah malam, di tengah hal yang mustahil. Ia berjalan di atas air. Beberapa detik itu, ia mengalami mukjizat yang belum pernah dialami siapapun, hingga ketakutan menguasainya, dan ia mulai tenggelam. Yang paling indah, Yesus tidak memarahinya, tidak menyalahkannya. Ia hanya mengulurkan tangan dan mengangkat Petrus kembali. Mungkin kamu merasa seperti Petrus sekarang, tenggelam dikuasai ketakutan, kehilangan iman dalam badai. Tapi Yesus masih ada di sana. Dengan tangan terulur dia berkata, "Datanglah, aku masih di sini." Ketakutan akan mencoba meyakinkanmu bahwa kamu tidak mampu, bahwa kamu sudah terlambat, terlalu tua, terlalu muda, terlalu lemah, terlalu sendiri. Tapi itu semua bohong. Ketakutan adalah pembohong. Ia berteriak kebohongan untuk membuatmu tetap di tempatmu sekarang. Jadi, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Berapa banyak berkat yang telah hilang karena takut? Berapa kesempatan telah kamu lewatkan karena merasa belum siap? Berapa mimpi kamu simpan karena yakin semuanya akan gagal?
Dan jika aku bilang bahwa waktunya tidak akan pernah terasa sempurna, bahwa kamu mungkin tidak akan pernah merasa 100% siap, maka ketahuilah, waktu terbaik untuk bertindak adalah sekarang. Ada orang yang belum menulis bukunya, karena mengira tak ada yang akan membacanya. Karena tak seorang pun tahu pergumulan yang kamu alami secara batin, bahkan kamu mulai meragukan nilaimu sendiri. Namun izinkan aku mengatakan ini dengan kasih yang tulus. Kamu berharga lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Meskipun tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang mengucapkan terima kasih, tidak ada yang menyadari usahamu, Tuhan melihatmu. Baginya kamu istimewa, tak tergantikan, dan dikasihi sepenuhnya apa adanya kamu. Di dalam kitab suci ada kisah menyentuh tentang Nabi Samuel, yang diutus Tuhan mengurapi raja baru bagi bangsa Israel. Ia mengunjungi rumah Isai yang memiliki banyak anak, namun yang dipanggil hanya sebagian. Daud ditinggalkan di padang. Ia dianggap tak layak, hanya menggembala domba, melakukan pekerjaan yang tak dilirik siapapun. Namun justru dia yang dipilih Tuhan, karena manusia menilai dari tampilan luar, tapi Tuhan melihat langsung ke dalam hati. Itulah yang benar-benar penting. Mungkin kamu telah diabaikan, diremehkan, atau tidak dihargai, tetapi Tuhan memperhatikanmu dan telah memilihmu. Kamu memiliki sesuatu yang dunia tak bisa ambil. Identitas sebagai anak laki-laki atau anak perempuan Sang Pencipta. Mungkin kamu ibu yang memberi segalanya namun merasa sendiri, atau ayah yang bekerja keras namun merasa hanya seperti mesin uang. Mungkin kamu pemuda yang berusaha diterima tapi merasa tak seorang pun benar-benar mengenalmu, atau orang yang tersenyum palsu setiap hari. Dan kadang kamu bertanya dalam hati, apakah ada yang akan peduli jika aku menghilang? Jawabannya, iya. Mereka akan peduli. Terlebih lagi Tuhan tak pernah berhenti peduli padamu. Kamu punya tujuan, cahaya, dan misi yang tak bergantung pada status duniawi. Lihat Oprah Winfrey. Saat kecil dia dilecehkan, ditolak, direndahkan, dan bahkan dipecat karena dianggap tak cocok di depan kamera. Namun dia bertahan, percaya pada nilai dirinya sendiri meski dunia berkata sebaliknya. Dan hari ini dia menjadi panutan dunia. Bukan karena lahir dalam kemewahan, tetapi karena memilih percaya pada nilai yang Tuhan tanamkan dalam dirinya. Jadi apakah kamu akan terus mendefinisikan dirimu dari penolakan? Atau mulai melihat dirimu sebagai ciptaan berharga dengan tujuan? Kamu bukan kesalahan, bukan kebetulan, dan bukan sisa. Setiap detail dalam dirimu adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Saat kamu menatap ke depan dan hanya melihat kabut, ketidakpastian dan keheningan yang menusuk di dalam hati, banyak orang merasa ingin menyerah pada saat seperti itu. Dan mungkin, kamu salah satunya yang sedang merasakannya sekarang. Tapi dengarkan baik-baik. Justru di saat segalanya tampak hilang harapan, Tuhan mulai bekerja secara ajaib. Kita sering berpikir Tuhan hanya hadir di saat damai dan jelas. Padahal kenyataannya Tuhan hadir dalam kekacauan. Dia mampu mengubah kegelapan menjadi terang, akhir menjadi awal baru, dan keputusasaan menjadi kisah kemenangan. Berapa kali kamu merasa kesepian di tengah keramaian? Bertanya-tanya apakah hidupmu benar-benar punya tujuan? Berapa kali kamu merasa seolah-olah tidak ada yang akan peduli jika kamu menghilang begitu saja dari dunia ini? Mungkin pikiran-pikiran ini telah tinggal di hatimu selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan bertahun-tahun. Namun lihatlah kembali perjalananmu. Berapa kali kamu yakin tidak akan sanggup melanjutkan tapi kamu tetap bertahan? Kamu masih di sini bernapas melangkah, dan hatimu masih berdetak. Itu bukan kebetulan, tapi tangan Tuhan yang menopangmu. Dalam kitab suci, kisah Yusuf mengingatkan kita, dia punya mimpi besar, tapi yang ia temui justru pengkhianatan dan ketidakadilan. Dia dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, dan dijebloskan ke penjara. Bayangkan hatinya, berapa banyak air mata yang jatuh di kegelapan sel dingin sambil bertanya di mana Tuhan berada. Tetapi yang tampak seperti akhir, hanyalah bagian dari proses bertahun-tahun kemudian. Dia menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Berapa kali kamu merasa berada di dasar sumur emosional, tanpa tahu bagaimana keluar atau bahkan tidak punya kekuatan untuk mencoba? Kebenaran yang jarang dikatakan orang adalah bahwa rasa sakit itu bagian dari pembentukan, dan luka yang kamu alami adalah jalan menuju perubahan. Mungkin kamu sedang menjalani masa tergelap itu sekarang. Setiap langkah terasa berat dan doamu seolah tidak terdengar, tapi yakinlah satu hal. Langit masih mendengar setiap keluhanmu dan Tuhan belum pernah meninggalkanmu satu detik pun.
Mungkin kamu seperti sahabat yang tersenyum tapi menyimpan luka, atau ibu yang merawat semua tapi lelah tanpa disadari, atau seperti ayah yang menopang keluarga tapi merasa kehilangan nilai, atau pemuda yang tak terlihat tapi menanggung beban berat. Jika itu kamu dengarkan ini, perjuanganmu sekarang bukanlah akhir, itu adalah tanah tempat Tuhan sedang menumbuhkan kebangkitanmu. Bayangkan seorang anak belajar berjalan. Berapa kali dia jatuh sebelum berhasil berdiri sendiri untuk pertama kalinya, dan lihat orang tua itu tidak pernah melepaskan pandangan bahkan saat anaknya terjatuh berulang kali. Begitulah Tuhan, mungkin kamu jatuh hari ini tapi Dia berdiri menunggumu, siap mengangkat dan menuntunmu menuju sesuatu yang lebih besar.